Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vala Fitriani ingin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pemboran 2 yang saya jawab. Yang pertama saya menjawab nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan jawaban saya loss circulation. Loss circulation itu merupakan proses masuknya lumpur pada formasi ke dalam formasi. Loss circulation, sebab-sebab loss circulation itu ada banyak. Salah satunya itu rekahan di dalam formasi bersifat ada dua. Yang pertama bersifat alamiah dan secara mekanisme. Rekahan secara mekanisme dapat disebabkan antara lain penekanan pada waktu masuknya stambor atau mata bor ke dalam sumur. Yang kedua itu adanya kenaikan tekanan dikarenakan drilling practice yang tidak benar. Misalnya tekanan pompa terlalu tinggi atau lumpur terlalu kental atau gel strength terlalu besar. Terus hilangnya lumpur juga dikarenakan perlakuan yang kurang sesuai. Ya. Lalu saya menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah kelebihan mudcake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh, jawaban saya, lumpur dengan water loss tinggi. Kenapa? Semakin lama pipa berada dalam keadaan statis, tebal mudcake akan semakin meningkat. Lumpur dengan water loss tinggi itu lumpur dengan water loss tinggi itu menyebabkan timbulnya ketebalan mudcake yang sangat tebal dan akan menghambat proses produksi. Yang ketiga, lalu saya menjawab, ini gambarnya. Ya, bisa dilihat gambarnya ini. Lalu saya menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah differential sticking cenderung akan terjadi pada, jawaban saya, pipa pemboran dalam keadaan diam pada proses produksi. Pada proses produksi secara umum, tekanan hidrostatik akan melebihi tekanan formasi. Semakin besar perbedaan tekanan hidrostatik dengan tekanan formasi, maka akan terjadi differential sticking. Kenaikan tiba-tiba di berat lumpur pemboran akan meningkatkan tekanan hidrostatik lumpur dan pada akhirnya akan meningkatkan besarnya overbalance pressure. Lalu saya menjawab soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai gel strength besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah, jawaban saya, fracture atau rekahan. Fracture ini dapat bersifat alamiah dan mekanisme. Gel strength besar, lumpur yang mempunyai gel strength besar itu dikarenakan adanya kenaikan tekanan pada drilling practice yang tidak benar. Lalu berat lumpur yang diperlukan untuk mengontrol tekanan formasi yang lebih dangkal terlalu tinggi untuk lapisan pasir di bawahnya. Akhirnya akibatnya lapisan pasir menjadi rekah dan dimasuki lumpur. Lalu saya menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah untuk menurunkan ketebalan lumpur, kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan-bahan lumpur. Saya menjawab bahan thinner. Thinner yang dapat menurunkan kekentalan lumpur diantaranya itu ada
4. Fosfat, PO fosfat, yang kedua tanate, yang ketiga lignite, yang keempat lignosulfonat. Lalu saya menjawab pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9 adalah lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan tekanan hidrostatis lumpur akan menjadi besar dan formasi akan pecah. Lumpur harus dikontrol agar dapat memberikan tekanan hidrostatis yang cukup untuk mencegah masuknya cairan formasi ke dalam lubang bor. Tetapi tekanan tersebut tidak boleh terlalu besar karena akan mengakibatkan pecahnya formasi. Semakin besar tekanan hidrostatik lumpur, maka akan semakin menghambat pahat untuk mengoreknya. Oleh karena itu harus stabilkan tekanan hidrostatisnya sehingga tekanan hidrostatis tidak terlalu besar. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.